Materi mengenai notasi penjumlahan dan perkalian. Sebelumnya perkenalkan, saya Adila Putri Devi Andani dengan akhiran NIM 009, kemudian ada Indra Irawan dengan akhiran NIM 081, yang terakhir ada Ilham Cakra Dwi Arifin dengan akhiran NIM 093. Yang pertama kita masuk dalam notasi jumlah. Notasi jumlah adalah notasi yang dilambangkan dengan sigma. Jadi tanda ini dinamakan sigma atau sum. Kemudian, huruf I ini disebut variabel dummy. Oleh karena itu dapat diganti oleh sebarang huruf. Jadi nggak harus I, bisa A, B, C, sampai Z. Kemudian untuk batas bawahnya ini tidak harus dimulai dari angka 1. Jadi batas bawah itu bisa bilangan bulat apapun, asalkan masih tidak melebihi batas atasnya. Jadi contohnya yang bawah ini, P sama dengan 4, itu batas bawahnya 4, batas atasnya 9. Jadi kalau yang bawah ini, jumlah dari I sama dengan 4 sampai dengan 9 dari P sama dengan 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah seterusnya sampai 9 sama dengan 39. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ilham. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang aturan dasar dalam notasi jumlah. Yang pertama, penjumlahan 2 atau lebih P ubah, jadi sama dengan jumlah masing-masing P ubahnya. Ini jumlah masing-masing dari P ubahnya. Maksudnya, seperti yang di bawah ini, ada sigma dengan batas bawah I sama dengan 1, dengan batas atasnya adalah N. Ini dengan P ubahnya adalah PI ditambah QI ditambah RI. Lalu itu sama dengan sigma dengan batas bawah I sama dengan 1 dan batas atasnya N dari PI. Jadi ini. Lalu sigma dengan batas bawah I sama dengan 1 dan batas atasnya N dari QI. Ini dari sini. Dan yang ketiga adalah sigma dengan batas bawah I sama dengan 1 dan batas atasnya N dari RI. Itu dari sini. Jadi kan ada 3 P ubah, yaitu P, Q, dan R. Itu sama dengan ini. Sigmanya sendiri, P-nya sendiri, Q-nya sendiri, dan R-nya sendiri. Untuk pembuktiannya, I-nya itu disebut apa? itu indeks sebagai batas bawahnya, Ibu. Di slide sebelumnya nggak ada ya? Ada itu yang... Ada, Ibu. Upper limit. Ya, upper limit yang itu. lower limit, Ibu. Itu disebut variabel Dummy. variabel dummy ya. Ya. Karena itu yang berjalan ya kan? Iya, Ibu. Ya, oke, lanjut. Ya, baik, selanjutnya untuk pembuktiannya, misal di sini ada sigma dengan batas bawahnya I sama dengan 1 dan batas atasnya N, itu kan dari PI ditambah QI ditambah RI, berarti kan sama saja kita dari P1 karena batas bawahnya tadi kan 1. Jadi P1 ditambah Q1 ditambah R1, kemudian ditambah dengan P2 ditambah Q2 ditambah R2, jadi I-nya ini tadi berjalan. Kan batas bawahnya 1, berarti jadi dari 1, 2, 3, dan seterusnya sampai PN ditambah QN ditambah RN. Lalu kita kelompokkan masing-masing P ubah yang sama. Jadi P dikelompokkan dengan P. Jadi ada P1 ditambah P2, lalu seterusnya ada P3, P4, sampai dengan PN. Lalu Q-nya juga seperti itu. Ada Q1, Q2, Q3 kita kelompokkan sendiri sampai ditambah Qn. Begitu juga sama R-nya ini. Ada R1, R2, sampai Rn. Sehingga dari sini kan ini, dari satu kurung ini, jadi kan ini sigma dengan batas bawahnya ini, berarti yang awal sendiri adalah P1, berarti batas bawahnya adalah I sama dengan 1, dan yang terakhir adalah Pn, berarti batas atasnya adalah N. Berarti ini terbukti. Terus yang kedua adalah
ini ada Q1, berarti batas atasnya adalah, batas bawahnya adalah I sama dengan 1, lalu sampai dengan Qn. Berarti batas atasnya adalah N dari Q1. Begitu juga sama R. Jadi ini yang bagian bawah sendiri ini berhasil membuktikan yang di atasnya ini tadi. Ya. Gimana teman-teman? Ini setiap langkahnya harus diberi apa? Alasan ya. Ini ditambah ya. Oh, ini Bu. Nah, ini ke sini alasannya apa? Ya, langkah 1 ke langkah 2. Baris pertama ke baris kedua itu. Alasannya apa kok berubahnya ya? Ya, itu sifat asosiatif penjumlahan. Ini iya maksudnya dituliskan di sini Oh, titiknya, iya. di sampingnya ini apa. Terus ini apa ini? Butuh ini tak? Benar. Oh, enggak pakai titik-titik seharusnya. Hmm? Enggak usah titik-titik. Ya, Dari nggak usah kan, ya. karena di sini kan hanya sampai 3 kamu. Ya, Iya. oke. Baik, selanjutnya adalah sifat yang kedua, yakni ini sigma dengan batas I sama dengan 1 dan batas bawahnya I sama dengan 1 dan batas atasnya N dari CXI, di mana C adalah sebuah konstanta. Maka sama dengan C-nya pindah ke depan dikali sigma dan batas bawah I sama dengan 1 dan batas atasnya N dari XI. Lalu untuk pembuktiannya, yang pertama ada sigma I dengan batas bawah I sama dengan 1 dan batas atasnya N dari CXI, itu kan sama saja, kan tadi batas bawahnya 1, itu sampai N, berarti CX1 ditambah CX2 ditambah CX3 dan ditambah ini harus ada CX4 dan seterusnya sampai dengan CXN. Lalu dengan menggunakan sifat distributif penjumlahan, C-nya berada di luar, jadi C dikali ini X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya sampai dengan Xn. Ini kan sama saja seperti yang di atas dengan menggunakan sifat distributif penjumlahan. Lalu karena yang X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai Xn ini itu sama dengan sigma dari I sama dengan 1, di mana batas bawahnya ini 1, dari sini X-nya kan 1, dan batas terakhirnya adalah Xn. Menjadi batas atasnya adalah N. Jadi batas sigma dari I sama dengan 1 dan batas atasnya N dari XI. Berarti yang ini berhasil membuktikan untuk sifat yang kedua. Lalu untuk sifat yang ketiga adalah sigma dengan batas bawah I sama dengan 1 dan batas atasnya adalah N dari C, di mana C di sini adalah sebuah konstanta, maka hasilnya adalah N dikali C. Untuk pembuktiannya, di sini diketahui sigma dengan batas bawah I sama dengan 1 dan batas atasnya adalah N dari C, di mana C adalah sebuah konstanta, maka C ini akan berulang terus sebanyak, ya, di sini akan berulang terus sebanyak N kali. Karena ini C-nya berulang terus sebagai konstanta, maka bisa dikatakan bahwa C-nya ini kan N kali, berarti sigma dengan batas bawah I sama dengan 1 dan batas atasnya N dari C, yang C adalah sebuah konstanta, itu sama dengan N dikali C. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas latihan soal dari notasi penjumlahan. Berikut adalah data nilai ulangan harian mata pelajaran matematika peminatan dari kelas K. Diketahui dari tabel ini, dari tabel paling kiri adalah nilainya, mulai dari 50 sampai 60, hingga yang terakhir ada 90 sampai 100.
Kemudian yang tabel tengah ini adalah frekuensi dari setiap masing-masing nilainya. Lalu yang tabel ketiga ini adalah nilai tengah interval atau XI. Untuk mendapatkannya itu dari yang tabel nilai ulangan harian ini. Misal kita ambil yang pertama, ada 50 dan 60. Berarti untuk mendapatkan nilai tengahnya itu 50 ditambah dengan 60 dibagi 2. Hasilnya adalah 55. Dan ini juga diterapkan untuk yang ini yang 60 sampai 70 sampai yang terakhir sendiri. Hingga didapat nilai tengahnya ada 55, 65, 75, 85, dan 95. Lalu untuk mencari nilai rata-rata dalam ulangan harian tersebut, berarti kan kita mencari meannya. Di mana mean ini adalah total dari ini sigma FI dikali dengan XI. FI ini adalah frekuensi dari masing-masing nilainya, dan XI ini adalah nilai tengah interval yang tadi sudah kita hitung dengan cara seperti ini. Sehingga kita masukkan saja dari F1 dikali X1 sampai F2, kemudian F2 dikali X2, dan seterusnya. Sampai ini akan ada 5 kolom. Jadi yang pertama ada 6. Ini 6 dikali 55 dari sini. Yang nilai tengah intervalnya 55. Kemudian yang kedua ada 5 dikali 65. Ini frekuensinya 5 dan 65. Nilai tengahnya 65 dan seterusnya sampai pada rentan 90 sampai 100 ini frekuensinya 6 dengan nilai tengah 95 dimasukkan di sini. Lalu ini kan 6 dikali 55 hasilnya 330. 6 dikali 65 hasilnya 325 sampai dan seterusnya sampai 6 dikali 95 ini hasilnya 570. Lalu dari 5 data ini dijumlahkan jadinya 3090. Untuk yang bagian bawah ini kan sigma dari F. F ini sebagai frekuensi ini. Jadi 6 ditambah 5 ditambah 9 ditambah 14 ditambah 6 ini totalnya adalah 40. Jadi 3090 dibagi 40. Hasilnya adalah 77,25. Jadi ini adalah rata-rata nilai ulangan harian tersebut. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk sifatnya sigma sudah semua ya? Untuk sifatnya itu saya cari di beberapa jurnal yang dibahas rata-rata untuk itu, Ibu. Yang selainnya dibahas di materi kalkulus. Belum, maksudnya sifat-sifatnya sigma. Ini kan sifatnya yang pi, yang sigma tadi mana? Coba sebelumnya contoh soal itu. Oke, hanya 2 ini ya? Meskipun dibahas di kalkulus ya enggak apa-apa, Nak. Memang ini kan digunakan di mata pelajaran lain, nah, enggak masalah. Iya, Ibu. Nampaknya itu enggak hanya 2 deh ya. Maka Iya, itu makanya saya bingung. Saya tunggu ini tadi loh, kok sudah kepi. kok wis mari, tak kira aku telatih banget. Enggak, barusan mulai, Bu. Oh iya, tak. Kok wis bar, Iya, saya ya bingung. gak apa-apa, udah mulai, Mbak. Ya wes aku ya seneng, Bu. Ayo. Enggak ada lagi nih sifat-sifatnya. Ada banyak loh. Itu Perkalian wis lagi, mau wis perkalian belum? Iya, mau Penjumlahan masuk, tadi. Bu. mau masuk Mau perkalian. masuk Ibu. perkalian. Iya. Maksudnya cuma lurut tok, nah. Kalau sigmanya double, piye? Sigma gitu kan ada kan? Nah, Untuk sigma double ada di makalah, berarti izin untuk stop share dulu ya, Bu. Mau share makalahnya. terima kasih yang penting-penting lebih PowerPoint le.
Itu nanti kan Gimana, Ca? muncul yang PowerPoint kan intinya yang disampaikan ke teman-temannya, yang lainnya boleh dibaca di makalah gitu. Gimana cara menyampaikan ke teman-temannya kalau ada di makalah? Ya, Kamu sampaikan di sini. kono kan wis kuliah yang SMA mbiyen kaya nate to nak presentasi gitu-gitu. Presentasi di mana batas bawah itu batas bawah di sini kan I sama dengan 1, sehingga ini kan merupakan variabel dummy juga. Jadi bisa diubah menjadi variabel apapun. Sehingga notasi P dengan batas bawah I sama dengan 1 dengan batas atas N pada X I itu itu sama dengan X1 dikali ini, maaf ini harusnya kali. Ini harusnya kali X2 kali X3 kali seterusnya hingga dikali Xn. Kemudian untuk sifat-sifat P, sifat yang pertama, notasi P dengan batas bawah I sama dengan 1 dan batas atas N pada K itu sama dengan K3, maaf ini K1, K2 hingga Kn. Jadi ini K-nya dikalikan sebanyak N kali. Sehingga kalau disamakan. mbok tulis halo kalau mbok tulisnya di situ K1, K2 malah salah. Oh, Itu indeks beda lagi. Itu kalau KI ya. Tapi seperti kalau gitu mbok A. tulis K1 salah nah. Oh, berarti K saja. K saja. Berarti K Karena saja. bukan KI, K kali K sebanyak N ya. N. Berarti itu sama dengan jika kita disingkatkan itu menjadi K pangkat N. Maksudkan K dikalikan sebanyak N kali. Kemudian sifat yang kedua, P dengan batas bawah I sama dengan 1 dengan batas atas N dari K dikali A dengan indeks I itu sama dengan K dikali A1 dikali K kali A2 dikali hingga dikali K dikali A kali AN. Berarti ini dikali KA-nya dikalikan hingga N kali juga. Kemudian digunakan sifat asosiatif sehingga kita memisahkan K dengan N-nya karena perkalian memenuhi sifat asosiatif sehingga K-nya kita sendirikan sebanyak K dikali A pangkat N karena K-nya dikalikan sebanyak N kali. Kemudian untuk A juga berlaku demikian. A1 dikalikan hingga A-nya mencapai N sehingga N kali. Itu sifat yang terpenuhi asosiatif sama apa? Asosiatif sama komutatif. Ya. Nanti dilengkapi ya. Ya. Sehingga didapatkan persamaan K pangkat N dikalikan A1 dikali A2 hingga AN. Ya, jika kita sama dengan kan, kita rubah A-nya menjadi notasi P menjadi K pangkat N dikali P dengan batas bawah I sama dengan 1. Ini harusnya I sama dengan 1. Dengan batas atas N sama dengan batas atas N AI. A dengan indeks I. Itu. Dimana K di sini adalah konstanta. Sehingga K tidak terpengaruh dengan I. Sehingga K-nya akan nilainya tetap terus. Baik, boleh di next. Mungkin next slide.
Oke, next. Kemudian untuk sifat ketiga, notasi Pi dengan batas bawah I sama dengan 1 dengan batas atas N pada AI dikali BI itu sama dengan kita substitusikan I yang berjalan hingga N jadi A1 kali B1 dikali A2 kali B2 dikalikan seterusnya hingga dikalikan AN kali BN. Di sini kita menggunakan sifat seperti sebelumnya digunakan asosiatif dan komutatif sehingga kita memisahkan A-nya sendiri dan B-nya sendiri, di mana A-nya dimulai dari 1 sehingga batas bawahnya notasi P yang pertama itu dimulai dari 1 dan berakhir di N sehingga batas atasnya N dengan indeks dengan A dengan indeksnya I. Sini kemudian dikali juga dengan notasi P dengan batas bawahnya sama 1 dan batas atasnya juga N dengan B dengan indeks I juga. BI. Kemudian untuk sifat keempat, notasi P dengan batas bawah I sama dengan 1 dan batas atas N pada AI per BI itu sama dengan pertama kita masukkan seperti di atasnya dengan batas bawah 1 sehingga menjadi A1 per B1 dikali A2 per B2 seterusnya hingga dikali A N per BN. Maka kita sederhanakan menggunakan sifatnya sama yaitu asosiatif saja. Untuk atasnya kita sendirikan dan bawahnya juga kita sendirikan. Kemudian kita bentuk notasi P di atas dan bawah sehingga sama dengan batas bawah dari A itu adalah 1 dan batas atasnya adalah N dengan A berindeks I, AI. Per B-nya kita sendirikan juga menjadi dengan batas bawah 1 sehingga I-nya sama dengan 1. Kemudian batas atasnya N karena sampai BN dengan BI, B berindeks I. Jadi kita sederhanakan menjadi bentuk seperti ini. Mungkin apa-apa ada yang ditanyakan. Itu apa nggak ada syaratnya ya? Oh, yang nomor 4 tuh syaratnya I-nya tidak boleh sama dengan 0. Sama Apanya dengan yang 0. nggak boleh sama dengan I-nya atas bawahnya. Karena nanti tidak terdefinisi perkalian. Sih nggak boleh nol apa nih? BI ya B-nya I-nya, atau batas I-nya bawahnya. enggak? Batas bawahnya. Batas bawahnya. Ya. Kalau A0 B per B0 nggak boleh kah? Padahal A0 itu mewakili suatu bilangan tertentu, B0 juga begitu. Mewakili bilangan tertentu, nggak boleh kan? Boleh selama itu tidak bernilai 0. Nah, berarti yang tidak boleh sama dengan 0 apa nih? I-nya itu. BI-nya.
masih azan di break dulu ya. Silakan untuk presensi dulu, yang belum presensi.
Kalau dari pustaka yang saya baca, izin masuk untuk dari pustaka yang saya baca nggak boleh bernilai 0 itu BI-nya. Siapanya yang tidak boleh nol? BI. BI-nya nggak boleh menghasilkan angka 0. Oke, itu BI-nya itu berarti suatu bilangan begitu. Ya, jika suatu bilangan itu. Bukan hasilnya yang nggak boleh sama dengan nol. Sama saja. Berarti kalau ada 1 0 dikalikan berapapun juga kan sama dengan 0 juga. Iya, Jadi bilangannya saja. Karena akar perkalian kan sama. Jadi ya di situ syaratnya harus jelas ya. ya, Karena di situ bentuknya seperti itu, rasional, upper B ya. Oke, silakan kalau nggak ada yang ditanyakan, dilanjut. baik untuk sifat yang kelima, Pi dengan batas bawah K sama dengan 1, kemudian batas atas N dengan K dikali AK, itu akan menghasilkan 1 kali 2, 1 kali 2 hingga dikali N. Bukti dan dikali Pi dengan batas bawah K sama dengan 1, batas atas N pada AK. Untuk buktinya, notasi Pi dengan batas bawah K sama dengan 1 dengan batas atas N pada K dikali AK, kita substitusikan K sama dengan 1 hingga N, sehingga menjadi 1 dikali A1 dikali 2 dikali A2 hingga N dikali AN. Maka dengan menggunakan sifat distributif dan dengan sifat komutatif dan asosiatif, kita dapat menyendirikan 1 dikali 2 hingga kali N, kita sendirikan, dan A1 dikali A2 hingga dikali AN, kita juga sendirikan. Kemudian untuk yang A, kita bisa buat notasi Pi, yaitu dengan batas bawah 1 dan batas atas N, dan batas atas N pada A, batas bawahnya itu kita misalkan K sama dengan 1. Yang depan bisa diganti apa, Le? Yang depan juga bisa diganti diganti P dengan batas bawah K sama dengan 1, batas atas N pada K saja. Namun di sini belum dirubah juga, jadi Bukan, yang itu ya, yang 1 kali 2 kali 3 sampai kali N itu bisa kita tulis bagaimana? Tak entah ini kiket mau gak muncul. K sama dengan 1, karena di sini awalnya 1, kemudian hingga N, maka batas atasnya N. Bukan, saya bukan itu maksud saya. Perkalian 1 sampai N. Itu menunjukkan bisa kita simbolkan apa? Untuk lainnya apa itu? Kata lainnya apa? Faktorial. Hah? Faktorial. Iya, nulisnya begini. N faktorial seperti ini. Tulis sama dengan sampingnya itu. Ya. Faktorial dikali K sama dengan 1, Pi dengan batas atas N, A dengan indeks K. Ya, angka ya. Jadi dijadikan seperti ini. Itu yang nomor 6. Notasi Pi dengan batas bawah K sama dengan 1 dan batas atas N pada A berindeks K dalam kurung A berindeks K pangkat C, di mana C adalah konstanta. Kemudian kita substitusikan K-nya berjalan hingga N, menjadi A1 pangkat C dikali A2 pangkat C
dikali hingga AN pangkat C. Kemudian karena di sini A-nya itu adalah bilangan yang sama, maka kita gunakan sifat asosiatif. Jika dijadikan satu A-nya dan berpangkat C. Jadi perkalian A1 kali A2 hingga AN itu kita sendirikan, kemudian pangkatkan C semuanya. Sehingga sama dengan jika kita tulis notasi pi-nya yang berawalan A1 hingga AN menjadi pi dengan batas bawah K sama dengan 1 dan batas atas N, AK, mohon maaf, dalam kurung pi dan batas bawah K sama dengan 1 dan batas atas N, AK, tutup kurung, dipangkatkan C. Itu dikali ya. Ya, dikali. Kalau X kuadrat kali X kuadrat hasilnya apa? X pangkat 4. Berarti kalau seperti itu Bapak bagaimana? ya, arek gini ditinggali HP. Iku. Tinggal Bu, anu ya. Apakah bisa itu C-nya langsung keluar? Berarti Berarti kuadratnya itu sama dengan C. Maka konstantanya adalah 2. Hingga di sini adalah X kali X hingga dikali X ke N dikuadratkan. oke, itu ada X1, X2-nya. Kok X saja? X saja. X kali X sampai ke N, kemudian dipangkatkan 2. Gimana? Menjadi X pangkat di dalam kurung X pangkat N tutup kurung dikuadratkan. Iya, kalau itu di dalamnya adalah X kali X kali X ya. Oke. Kalau di situ bagaimana kondisinya A1 dengan A2-nya? Duanya A1, A2, A3 sampai AN. sebuah bilangan yang sama. Bilangan Yang yang sama? bilangan jadi bukan variabel gitu. Sama apa beda di situ? Sama. Sama kah?
X ke 1, enggak X ke N. Kok bisa sama? Dari mana? Kira ndak terima. Dari mana kok bisa sama? Karena variabelnya A. Variabelnya A, jadi sama. Nah, tapi kan AK ada indeksnya. Gimana? Karena indeks itu kan variabel dummy, jadi bisa diubah, bisa dihilangkan juga. Sebenarnya. Iya, memang variabel dummy itu kan-nya bisa berubah-ubah. Ya terserah, mau K, mau I ya. Tapi di situ kan berjalan mulai dari 1 sampai N ya. Iya. 1 sampai N. Sama apa beda di situ? Kelompoknya yang lain boleh menjawab ya. Kok sunyi senyap, Rek? Halo? Nggih, Bu, terdengar, Bu. Iya, dijawab, Rek. Berbeda itu suaranya, Bu. Berbeda. Kamu kelompoknya? Nggih. Bukan, Bu. Bukan. Gimana kelompok 1? Temannya ada yang bilang itu berbeda. Kalau dari saya sendiri, menurut saya itu berbeda, Bu. Kan itu, Adila kelompok 1. iya, indeksnya kan berjalan, jadi nilai A-nya itu nanti beda semua. Iya, di sini memang diasumsikan berbeda A1, A2 sampai AN. Nah, masing-masing yang dipangkatkan C. Ya, makanya di situ bisa pangkatnya bisa menyeluruh ya kan, dikeluarkan. A1 kali A2 kali AN dipangkatkan C, sama aja contohnya itu 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 4. Boleh saya pangkatnya dikeluarkan 2 kali 3 dipangkatkan 4. Boleh, Ibu. Nah, seperti itu. Tapi beda kalau dengan kalau yang A1 A2-nya sama. Contoh tadi X kuadrat ya. X kuadrat kali X kuadrat. Nah, itu beda lagi ya. Makanya hati-hati kalau di perkalian ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Silakan. Nggak ada? Belum, Bu. Masih Oke, belum, kalau Bu. nggak ada lanjut. Mohon maaf atas kesalahan tadi. Dan contoh soal nomor 1, hitunglah notasi Pi dengan batas bawah K sama dengan 4 dan batas atas 7 pada K dikali 2 pangkat K ditambah 4. Pertama, kita pisahkan notasi notasi Pi-nya sesuai dengan sifat tadi, di mana 2 pangkat K tambah 4 ini sama dengan 2 pangkat K dikali 2 pangkat 4. Maka kita jadikan notasi Pi sendiri menjadi Pi yang batas bawah K sama dengan 4 dan batas atas 7, K ditambah Pi
dan batas bawah K sama dengan 4, dan batas atas 7, 2 pangkat K, kemudian ditambah juga Pi dan batas bawah K sama dengan 4, batas atas 7, 2 pangkat 4. Kemudian kita Itu nggak jalankan ditambah itu. Iya, ditambah. Soalnya. Itu yang di garis bawahi. Apa operasinya? Dikali seharusnya, Bu. Kan soalnya K dikali 2 pangkat K tambah. Kali ya. Iya, Bu. Iya, Bu, seharusnya dikali. Ya, langsung dikali itu. maaf dikali, sehingga hasilnya menjadi P yang pertama nilai 4 kali 5 kali 6 kali 7, kemudian dikali yang 2 pangkat K menjadi 2 pangkat 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7, kemudian dikali lagi 2 pangkat 4 dengan pangkat 4 menuju 7, sehingga menjadi 4 pangkatnya. Jadi 2 pangkat 4 dipangkatkan lagi 4. Kemudian hasilnya 940 dari perkalian yang ini dikali 2 pangkat 22 dari penjumlahan pangkatnya, dan dikali lagi 2 pangkat 16. Karena pangkatnya besar, maka kami hanya tulis sampai segini. Ini juga bisa Itu disatukan, apa? Bilangan pokoknya sama itu 2, bisa dijadikan 1. bisa jadikan ya, baik Bu. Bisa jadikan 1 menjadi 840 dikali 2 pangkat 22 ditambah 16. Terus 40 dikali 2 pangkat 38. Kemudian yang nomor 2, hitunglah Pi dengan batas bawah I sama dengan 0 dan batas atas N dikurangi 1 pada N dikurangi I. Kita substitusikan nilai I sama dengan 0 hingga I-nya adalah N dikurangi 1. Sehingga menjadi N dikali N dikurangi 1 pada I sama dengan 1, kemudian dikali N dikurangi 2 pas saat I-nya sama dengan 2, kemudian hingga seterusnya sampai N dikurangi dalam kurung N dikurangi 1 saat I-nya sama dengan N dikurangi 1. Sehingga hasilnya sama dengan N dikali N dikurangi 1 dikali N dikurangi 2 hingga seterusnya hingga dikali 1. Jadi sama dengan apa itu? Halo? N faktorial. Iya. Kalau ada yang sederhana ya dituliskan yang sederhana ya, sampai yang paling sederhana. Baik. Yang mau ditanyakan? Itu ada yang tanya itu. Izin bertanya untuk yang bagian, bentar saya nih. Untuk yang bagian ini itu kan pangkat 2K. Nah, itu untuk nilai 4 itu jadi ditambah atau dikali? 4 ditambah 5 atau 4 dikali 5 dan seterusnya. Terima kasih. Baik, izin menjawab. Jadi ini
aslinya dikali, sehingga kan aslinya kan 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 5 hingga dikali 2 pangkat 7. Namun kita sederhanakan sehingga pangkatnya ini kita jumlahkan menjadi 1 sehingga menjadi 2. Jadi menjadi 2 pangkat 4 ditambah 5 ditambah 6 tambah 7. Ya, itu langsung itu ya. Ya. Seharusnya ya kamu jabarkan dulu ya. Maaf. Iya, baik. Terima kasih atas jawabannya ya. Terima kasih kembali. Ada lagi yang mau tanyakan? Izin bertanya, Mas Indra. Oke, Untuk terkait nomor 2, itu kan satunya N-nya itu merupakan variabel dummy-nya, yang satunya merupakan fungsinya. Itu apa enggak apa-apa sama hurufnya gitu? mungkin bisa dianulet yang mana? Oke, bentar ya. Bismillah, kok kena? Kok kok? Sebentar, Mas. Warnanya. Nah, bisa kelihatan. Bisa. Menurut saya itu boleh digabung kalau atasnya N dikurangi 1. Karena yang variabel dummy itu I-nya sebenarnya. Yang menunjukkan batas bawahnya. Untuk batas atas itu sebenarnya I sama dengan N dikurangi 1. Seperti itu. Jadi variabel dummy-nya I. Untuk notasinya. Kalau untuk fungsinya N dikurangi I itu sama saja dengan N dikurangi I jika taruh di batas atas. Jadi boleh digabung menurut saya. Yang ditanyakan apa? Batas atasnya digabung dengan N yang ada di sini. Maksudnya digabung gimana? Kan hasilnya ini kan N dikurangi N gitu loh, Bu. Jadi N-nya itu sama saja gitu. Boleh dioperasikan dengan N yang gitu. Ya, memang ini soalnya yang variabel itu kan banyak ya. Mulai A sampai Z. Kenapa yang diambil hanya N? Kalau ini variabel dummy itu I yang berjalan siapa? Yang berjalan I-nya. Berarti yang digantikan adalah ya I-nya saja. Ya, karena kebetulan ini N yang di sini dengan kursor saya nggak kelihatan ya. Coba N yang di bawah dengan N yang di atas, yang di samping ya. Yang di samping dengan yang di atas itu kebetulan sama-sama N. Ya, tapi karena di sini kita nggak tahu ya N-nya ini sama apa enggak. Kalau dilihat dari ini ya harusnya sama. Karena sama-sama N. Tapi kalau nggak sama ya seharusnya kamu pakai variabel yang berbeda. Variabel loh banyak, A sampai Z, iya kan? Bisa dipahami ya? Bisa, Bu Liani. Terima kasih. Ada lagi yang mau tanyakan, silakan. Sudah, bisa dipahami? Kalau nggak ada, lanjut. Baik, mungkin dari teman-teman apa ada pertanyaan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, kasih soal aja deh. Yes. Jadi di sini ada 4 latihan soal individu. Teman-teman bisa mengerjakan. Ya, silakan. Nomor 1 sampai 4. Kerjakan ayo di sini. Yang sudah langsung dituliskan. Ini siapa cara-cara tidak bisa dihapus dah.
Apa memang gini? Oh, sudah. Ya, silakan nomor 1 siapa? Ayo, siapa yang mau nyoba? Hasilnya 40 Adila. Bagaimana, Mei? Hasilnya 40. Yang nomor 1. Coba dulu, ayo dituliskan itu di situ. Anonet. Ya, Anonet. Ya, sebentar. Biar teman-temannya tahu juga prosesnya gimana, salah apa benarnya. Langsung di sampingnya sini nomor 1 ini loh, Mbak. Sama dengan, nah langsung. Iya, Ibu. Kayak nggak nulis soal lagi kamu. Yang tadi 40 salah menghitung. Oh ya, jadi berapa yang benar?
64. Yang teman-teman yang lain gimana? Sama apa enggak? 64. Kelompok penyaji. Izin itu Bu, memberikan jawaban yang lain. Boleh. 45 Bu, 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 11 ditambah 13. 45. 45. Yo, sing bener sing ndi? 45 apa 64? 45. Izin Ibu. menjawab 45 Yang Ibu. ini salah. Salahnya di mana ini? Yang ini ditulis 2. Ya Allah. Gimana? Sudah ketemu salahnya? Oh, itu. Ya, sudah. 45 hasilnya ya. Iya Ibu. Oke, nomor 1 sudah. Ada yang mau ditanyakan nomor 1? Tidak ada? Kalau nggak ada, lanjut nomor 2. Silakan dihapus. Mungkin dari yang lain ada yang mau mencoba. Izin mencoba Dila. Ya, silakan. Ya, silakan. Apakah jawabannya 144? Iya, benar. Terima kasih. Yang lain benar semua ya, sama? Sama Ibu. Oke, nomor 3. Saya izin menjawab Ibu. Iya, silahkan.
Apakah jawabannya 15.120? Iya, sama. Iya, benar. Sama, lanjut. Baik, selanjutnya untuk nomor 4, ada yang mau mencoba? Izin menjawab. Iya, silakan. Ini saya langsung nulis hasil akhirnya ya.
Sudah ini hasil akhirnya. Iya, Ibu. Gimana? Kelompok? Sudah benar. Benar. Iya. Yang lain sama? Sama, Ibu. Sama Ibu. Oke. Sudah selesai nih ya. Selanjutnya apa? Selanjutnya apa? Kelompok? Mohon maaf Ibu kurang dengar di sini Jen. Selanjutnya ini Ibu, soal-soal yang mau dikumpulkan itu, yang untuk dikumpulkan itu. Next. Baik, untuk selanjutnya ini ada 4 soal. Next. Bisa teman-teman kerjakan, kemudian dikumpulkan dalam bentuk Google Drive ke kelompok kita, ke kelompok kami. Nomor 1 sama 2 tadi apa? Ini untuk yang penjumlahan Ibu hampir sama seperti yang dibuat contoh soal tadi. Nomor 2? Sebentar. Ya wes, nomor lanjut 34. Saya mau kasih soal. Izin bertanya, berarti yang dikerjakan ini nomor 3 dan 4 saja? 1 sampai 4 ini. Zawawi, mohon maaf. Oh, oke, baik. Terima kasih. Ya, nanti soalnya akan kita kirim ke grup beserta link. Ada tambahan ya soalnya sih. Iya. Batasnya yang 1 dari N, Dok. Dulu nih. N Pak. Yang Oh iya, yang batasnya satunya, dari yang N. satu ya. Terserah yang mana yang N. Tambahnya loro aja wes. Iya. Ben wes, Dok. Nah. 6. Jalan kaki.
Nomor 6 sama dengan nomor 5, cuman ininya yang dibalik. Sigmanya dulu. Jadi sigma N sama dengan 1. Coret 3. Ini iya. K sama dengan 1. Ini sampai 5. Ini tetap KN kuadrat. Ya, ada yang mau ditanyakan? Semua ini aja ya, Bu ya. Ada 2 saja wis. Oke, ada 6. Bu, mohon maaf izin bertanya. Untuk deadline tugasnya ini berapa hari? Ya, kapan? Terserah Ya kamu. terserah kelompokmu. Oh iya, terima kasih. Silakan diumumkan dulu kapan dikumpulkan. Baik, untuk teman-teman, deadline pengumpulan tugasnya tanggal 25 Maret pagi. Terima kasih. Tambah siji Bu Leoni. Bu Leoni tambah 1 ya. Yang mana? Iya, Bu, monggo. Tambah nomor 7. Jika itu tulisannya kok apik ini. Miring-miring tuh pas man. Jika pada leskan. Tambah 1. Jika sigma K sama dengan 5 sampai 25, ya, K sama dengan 5 sampai 25 kali dari 2 dikurangi VK sama dengan 0, tentukan sigma dari K sama dengan 5 sampai 25 VK. Berapa nilainya? PK ya, bedanya PK. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Ya, Tidak ada, Ibu. oke. Untuk PR-mu yang individu kemarin ada yang ditanyakan? Bagaimana? Sudah bisa? Tidak ada pertanyaan, nggak celok salah satu. Charles Manuel. Nah, coba ini contohnya nomor 1. Iki sebar ya, materinya sudah selesai nih. Materi saudara sudah habis ya? Untuk kelompok ini? Ini sampun, Ibu. Sampun.
Oke. Kalau udah ditulis, sudah dicatat, silakan stop share aja. Baik, Ibu. Coba kita lihat. Charles Immanuel masuk kah? Masuk, Ibu. Masuk. Boleh saya share pekerjaanmu? Tugas 1, nak. Baik, Ibu, sebentar. Pekerjaanmu yang kemarin yang tugas individu yang nomor kamu nulisnya sih nomor 1, nak. Boleh saya share? Iya, Ibu. Boleh ya, Pak share ya, nak. B dan C kurang dari 0. Tunjukkan bahwa AC lebih dari BC. Nah, benar, dia sudah menuliskan apa yang diketahui, yaitu A kurang dari B dan C kurang dari 0. Belum dituliskan, yang ditanyakan apa, Nang? Harusnya tambah apa? Buktikan AC kurang dari BC. Akan dibuktikan AC kurang dari BC. Bagus. Terus. Maaf, Dari Ibu. yang diketahui ini. Lebih besar dari Halo? Lebih dari, Ibu. AC lebih dari BC. Sorry. Nah, dari yang diketahui yang pertama A kurang dari B. Kemarin pengertiannya A kurang dari B apa? Atau B lebih dari A? Pengertiannya apa? Definisinya? Maka apa definisi B dikurang A. Maka B dikurangi A. No, bukan itu dulu. Ada S lebih dari 0. Ya, benar. Ada S yang lebih dari 0, sedemikian hingga B dikurangi A sama dengan S. ya. Atau dengan kata B dikurangi A lebih dari 0. Tapi kita kemarin kan janjiannya begitu. Kalau ada pernyataan A kurang dari B, berarti ada S yang lebih dari 0, demikian hingga B dikurangi A sama dengan S. Oke, itu pernyataan yang pertama. Yang kedua apa? C kurang dari 0. Ditulis ya. Yang pernyataan kedua, C kurang dari 0. C kurang dari 0 tuh kita menyebutnya apa? C Bilangan bulat negatif. Benar, C bilangan bulat negatif. Atau karena menggunakan sifat trikotomi, jika C bilangan bulat, maka ada kemungkinan dia memenuhi salah satu saja. Mungkin dia negatif atau C kurang dari 0, atau C sama dengan 0, atau dia positif, bulat positif, C lebih dari 0. Kalau C kurang dari 0, maka kita bisa mengatakan negatif C lebih dari 0. Oke. Ya, paham? Paham, Ibu. Nah, sekarang dari pertidaksamaan 1 tadi diperoleh B dikurangi A sama dengan S lebih dari 0. Dari persamaan 2 kita peroleh C kurang dari 0. Itu ekuivalen dengan atau mengakibatkan negatif C lebih dari 0. Sampai di sini ada pertanyaan. Jadi ada 2 pertidaksamaan. Nah, sekarang kita gunakan sifat tertutup untuk bilangan bulat positif. Jika A dan B bilangan bulat positif, maka memenuhi sifat tertutup untuk penjumlahan dan perkalian. Artinya apa? Artinya jika 2 bilangan bulat positif dijumlahkan, maka hasilnya merupakan bilangan bulat
Positif. Good. Jika dua bilangan bulat positif dikalikan, maka hasilnya juga bilangan bulat Positif. positif. Oke. Ini ada dua bilangan bulat positif. Yang pertama adalah S, yaitu hasil dari B dikurangi A, dan negatif C. Sehingga dari sifat tadi, saya henti ya, saya telan kene wis. Ini bawahnya aja deh. Dari sifat yang tadi, maka apa yang bisa kita peroleh dari 1 dan 2? Negatif C dikali S lebih dari 0. Oke, negatif C dikali S lebih dari 0. Ini boleh kita tulis atau ekuivalen dengan negatif C kali siapa? B dikurangi A. Pintar, B dikurangi A. Nilainya Dari lebih 0. dari 0. Oke, ini ekuivalen dengan apa, Nak? Negatif CB Tambah AC. ditambah tambah CA AC lebih dari 0. dari asumsinya apa? Negatif 1 kali C kali negatif 1A itu hasil kalinya negatif 1 kali negatif 1 sudah buktikan loh ya. Kemarin kan ada pembuktian yang harus dibuktikan itu bahwa tunjukkan negatif 1 kali negatif 1 sama dengan 1. Ya kan? Kalau itu sudah dibuktikan, saya tidak bertanya lagi. Tapi asumsi saya sudah membuktikan itu karena sudah diikutkan dalam latihan ini. Ya. Nah, ini ekuivalen dengan apa, Nak? Kita gunakan sifat apa? Ini menggunakan sifat distributif ya. Terus kita gunakan sifat apa, Nak? CA ya kok AC negatif CA sorry salah itu. Positif CA plus plus CA lebih dari 0. Apa? Negatif CB ditambah CA lebih dari 0. Artinya ini ekuivalen juga kita mengatakan CA dikurangi CB lebih dari 0. Boleh? Boleh. Oke, ini mengakibatkan apa? Ekuivalen dengan apa? CA lebih dari CB. Terus kita gunakan belum sesuai itu. Kita gunakan sifat apa? Komutatif bahwa CA itu sama dengan AC, CB itu benar BC. Oke. Coba silahkan saudara koreksi sendiri. Ini ngarang nih, Nak. A dikurangi B kurang dari 0 C. Nah, enggak pas ya. Karena belum kita miliki definisi yang dituliskan untuk mengerjakan ini tadi. Oke. Ada pertanyaan, Kak? Yang bawah juga demikian. Negatif A ditambah negatif dari A ditambah B tunjukkan sama dengan negatif A ditambah negatif B. Ini masih ditanyakan ya. Ini masih ditanyakan. Negatif A ditambah B sama dengan negatif 1 kali A ditambah B. Kok ono identitas pakai negatif 1, Nang? Benar kan? Iya, Nak? Tidak ya? Ini dari soal yang pertama kemarin, bahwa negatif 1 kali A sama dengan negatif A itu kan? Jadi bukan dari sifat identitas loh ya. Sifat identitas penjumlahan itu berapa nilainya? Identitas perkalian, sorry. Identitas perkalian itu berapa nilainya, Nak? 1. Bukan negatif 1 ya. Bukan negatif 1, jadi 1. Oke, nah itu sebutan paham ya, bukan dari identitas. Nah, ini dari pernyataan bahwa negatif 1 kali A sama dengan negatif A. Ini sudah kita buktikan, ya kan? Sudah dibuktikan belum? Atau diminta membuktikan? Sudah Ibu untuk Ini, yang dari sini pertemuan awal. Dalam? Sudah dibuktikan ketika pertemuan awal. Sudah.
Oke, di pertemuan awal sudah dibuktikan ya. Ini sama dengan negatif 1 kali A ditambah B. Oke, menjadi negatif 1A tambah negatif 1 kali B. Nah, negatif A ditambah negatif B. Oke, sama. Ini dari sini dibalik 5 nih. Sehingga negatif A ditambah B sama dengan negatif A ditambah negatif B. Ya. Itu juga yang selanjutnya. Bagaimana ya, ada di antara saudara ada yang perlu ditanyakan? Ini punyanya Mas Carlos Tok yang saya lihat. Ada yang lain? Nih, negatif A kali negatif B sama dengan A kali B. Negatif A ini juga masih ditanyakan, nak. Belum, nggak boleh kayak gini. Ini masih bertanya apakah benar negatif A kali negatif B sama dengan A kali B. Nah, di bawah ditulis lagi harusnya, nah, negatif A dikali negatif B sama dengan negatif 1 kali A kali negatif 1 kali B. Terus negatif 1 kali negatif 1 kali A kali B menunjukkan sifat asosiatif, dan bukan hanya asosiatif ya, tapi juga sifat apa? Komutatif. Ya. Oke. Maka terbukti kan negatif 1 kali negatif 1 sama dengan 1 kali AB sama dengan AB. Ini salah satu contoh dari pekerjaan yang sudah saudara kerjakan. Coba siapa yang mau share perkalian negatif 1 kali negatif 1 sama dengan 1. Siapa yang sudah? Saya boleh, Bu. Boleh enggak? Boleh Mbak siapa? Maira, Fadila, silakan non. Iya, Bu. Oke, negatif 1 kali 0. Terang mau tondok? Masa AKB mbok mendelik no? Coba dijelaskan lah. Oke, Ibu. Jelaskan Jadi, dengan bahasamu. ya. Jadi kan -1 kali -1 itu sama dengan -1 dikali -1 ditambah 0. Kita menggunakan Negatif saya. Oh iya, Negatif ya. Negatif 1 dikali negatif 1 ditambah 0. Nah, ini kita menggunakan identitas penjumlahan. Lalu, itu sama aja kayak negatif 1 dikali negatif 1 ditambah menggunakan sifat inverse, kita dapatkan 1 ditambah negatif 1. Setelah itu kita memakai sifat asosiatif, jadi negatif 1-nya kita kelompokkan jadi negatif 1 dikali negatif 1 ditambah negatif 1 ditambah 1. Nah, untuk yang ini di dalam ini kita pakai asosiatif juga, jadi negatif 1 dikali negatif 1 ditambah 1 ditambah 1. Karena Bentar, non. Yang ketiga itu bukan hanya asosiatif, ada komutatif juga loh, Nda. Karena 1 ditambah negatif 1 kan baris kedua, kan mbok switch, mbok puter ya, mbok pindah ya. Jadi negatif 1 tambah 1 baru dikumpulkan ya. Oh, enggak, Ibu. Nah, jadi selain asosiatif ada komutatif. Oke, lanjut, Nda. Oke. Karena di sini ada negatif 1 ditambah 1, itu sama aja seperti sifat inverse, jadi sama dengan 0. Jadi negatif 1 dikali... Loh. Ini coba yang keempat sifat apa yang digunakan, non? Masa asosiatif? Nah, itu masing-masing mempunyai faktor berapa? Negatif 1, Ibu. Betul, berarti harus dikeluarkan kan? Masa asosiatif? Distributif. Lah, betul. Nah, asosiatif itu hanya dikelompokkan saja, Nda. Ya, itu distributif, non. Ya. Yang satunya kan negatif 1 kali negatif 1, yang satunya adalah negatif 1 kali 1. Yang ini kan kali 1. Aduh, tak bisa. Yang ini
kali 1. Sorry. Ya, ini 1 di sini. Itu balik tulis saya. Oh, nggih. Kali 1. Ya kan? Terus semua kedua masing-masing suku mempunyai faktor yang sama, yaitu negatif 1, benar. Sehingga dikeluarkan menjadi negatif 1 ditambah 1 untuk dua suku yang pertama. Yang ketiga biarin aja, gitu ya. Oke. Sehingga diperoleh, ayo lanjut. Jadi diperoleh negatif 1 dikali negatif 1 ditambah 1 ditambah 1. Nah, negatif 1 ditambah 1 mempunyai sifat inverse. Jadi hasilnya negatif 1 dikali 0 ditambah 1. Dan negatif 1 dikali 0 sama dengan 0 karena identitas No, bukan identitas itu yang mau harus dibuktikan kemarin bahwa yang tugas juga nih A kali 0 sama dengan 0. Apakah benar itu loh? Nggak tahu ada yang udah mengerjakan belum tuh? Ya lanjut aja Anda. Itu wis digarap itu. Karena sudah ditugaskan kan kemarin. Jadi hasilnya 0 ditambah 1 karena ini identitas penjumlahan juga jadi sama dengan 1. Oke, sehingga diperoleh negatif 1 kali negatif 1 sama dengan 1. Ya, good. Oke, lanjutkan. Sekarang sampun, Dok. Siapa yang sudah membuktikan bahwa A kali 0 sama dengan 0? Siapa yang sudah membuktikan bahwa A kali 0 sama dengan 0? Kayak dulu mau buktikan gagal semua, enggak boleh dipakai. Mulai tadi digunakan terus loh, Nak. Halo, siapa? Anggota kelompok kali, kelompok 2. Siapa Mbak? Siapa tadi aku belum lihat Pak Apal ya? Boleh Anda Siapa anggota kelompok 2, Nak? Adila. Adila ada kah? Masih ada kan? Saya kelompok 1, Ibu. Kelompok 1, sorry, kelompok 1 ya. Kok bisa kelompok 2? Ya, Mbak Adila masih kan? Silahkan, Mbak. Buktikan bahwa A kali 0 sama dengan 0. Kok bisa kelompok 2 sih? Izin mencoba, Ibu. Oh, Ilham. Boleh, Nak? Ya. Izin share screen. Iya, silah. Sama komutatif juga ada. Lalu ini identitas perkalian, 1 dikali P itu jadinya P, negatif 1 dikali P itu jadinya negatif P. Lalu P dikurangi P sama dengan 0. Sudah terbukti. Oke. Coba siapa yang mau beri komentar? Aku nggak komentar, wes. Ini Mas Ilham Cakradwi Arifin Towo jeneng mulai. Siapa yang mau mengomentari pekerjaan Mas Ilham? Yang akan dibuktikan adalah apakah benar P kali 0 sama dengan 0. Menjawabnya begitu. P kali 0 sama dengan 0. Sehingga P kali 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Dan seterusnya. Benar?
Langkahnya valid kah? Ayo Mas Amar, piye Mas Ahmad Amar? Komentarmu, boleh? Seharusnya enggak, Bu. Soalnya Enggak. itu yang harus dibuktikan. Jadi nggak boleh diuntur. Benar. Yang akan dibuktikan adalah P kali 0 apakah benar sama dengan 0. Jadi nggak boleh digunakan yang ini. Ini nggak boleh ini. Ini kan sepertinya saudara sudah, oh iya benar gitu kan. Nah, jadi nggak boleh digunakan ini. Masih mau dibuktikan. Mas Ahmad boleh, bisa. Di situ aja lah, di apa, di annotate aja, pakai annotate. Boleh Mas Amar, silahkan nak. Pekerjaannya saya ya, Bu. Iya wes, apa orang-orang dek kene boleh atau apa kamu buka baru share screen ataukah annotate terserah. Nah share screen lho kongkonan mudun sik kancamu nak. Sik, anonet aja On dulu. stop share. Kalau Anonet aja. annotate aja. Iya silakan. Sorry aku menguap terus saya susu entek badanku. Ngantuk ya. Sama, Bu. Awak susu entek bajunya ngelumbruk lah menguap ya Bu ini. Menguap lah habis akhirnya badannya. Kayak kapur baru sih loh, menyublim. Jadi tinggal gundukan baju nanti lama. Oke. Salah kayaknya punya saya, Bu. Wah, udah ya. Kok dia nggak sengaja ya, nak? Nggak sengaja menggunakan juga ya P kali 0 sama dengan 0. Oke, ada yang lain. Siapa lagi? Mbak tunjuk-tunjukin les, sembarang wes. Koncomu BE ada yang bisa membantu. Silakan Mas Samad, tunjukkan sak karep wis gak ada dicegat wong meadoh kabeh. Mungkin itu saudara Gilang mungkin bisa. Ayo Gilang. Oh iya Gilang guyu terus ket mau le. Benar wes. Nah itu boleh share screen. Boleh. Oh di stop share dulu Iya, iya. Mas. Siapa mau? Punya saya Mas juga Ilham. mirip seperti Mas Amar. Tapi malah saya ingin bertanya ini Bu. Kan saya belum tahu tapi tetap saya gunakan. Ya saya seperti sama kayak Mas Amar tadi. Ya padha meneh ketemu mana kuwi kok. Iya. Belum boleh nak. Nggih Bu. Iya. Terus tujuan meneh sapa le? Ganti Mas Gilang nunjuk siapa? Ketoke sing guyang-guyu meneh Eko iku ketok ilang. Nggih, Eko Judi. Ah wes ben guyu deh. Guyu deh ketok menyek ngono kan. Gak enak. Iya Bu, Ayo izin kok. Heeh. izin share screen. Share screen, stop screen.
Ben melek loh, aku ki ngantuk berat iki masa aja nih le. Ayo, ben melek. Itu 0 dikali P dan ditambah dengan P. Nah, untuk ditambah dengan P nanti itu sama dengan 0 dikali P ditambah 1 dikali P. Itu identitas. 1 dikali P-nya itu. Kemudian diasosiatifkan yaitu P dikali 0. Asosiatif apa distributif? Hei, asosiatif apa distributif? Oke, Ibu, mohon maaf, distributif sehingga P-nya Oke, itu perkalian terhadap penjumlahan. Oke, terus P dikali 0 ditambah 1. Kemudian dijumlahkan 0 ditambah 1-nya menghasilkan 1 dan akhirnya itu P sifat dikali apa? 1. Itu identitas ditambah. Nah, identitas penjumlahan good, benar. Kemudian untuk P dikali 1 nanti menghasilkan P. Nah, ketika Sifat apa? Sifat apa, Nak? identitas, Ibu. Identitas untuk Perkalian. Benar. Terus Kemudian karena ini 0 dikali P ditambah dengan P sama dengan P, maka dengan demikian terbukti bahwa 0 dikali P itu sama dengan 0. Jadi ketika ditambah dengan P nanti hasilnya juga ditambah dengan P. Jadi untuk bagian yang 0 dikali P sama dengan 0. Pakai hukum Cancellam's. kecepatan kue. P-nya, P boleh ditulis 0 ditambah P menggunakan sifat identitas penjumlahan. Nah, sekarang ruas kiri tadi apa? 0 kali P ditambah P. Ruas kanan sama dengan siapa? P ditambah 0. Balik ya. 0 ditambah P ya. Tambah sama dengan 0 tambah P.